Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberi kemudahan dengan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Oke, anakku saleh dan salehah, pada kesempatan hari ini tema 3 akan membahas tentang konsep penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi tujuannya agar anak soleh dan solehah di rumah, anak-anak sekalian dapat menjumlah dan mengurangi dengan lebih baik dan lebih cepat. Karena sudah tahu konsepnya. Nah, untuk itu kita akan belajar konsep penjumlahan dan pengurangan. Untuk melakukan penjumlahan dapat dilakukan dengan bantuan deret hitung dengan menghitung maju atau dengan jari kita. Kita akan belajar keduanya. Yang disebut dengan bantuan deret hitung adalah seperti ini. Ada garis yang menunjukkan urutan angka yang dapat membantu kita untuk menghitung. Langsung kita coba saja ya. Nah, untuk bantuan deret hitung, contohnya soalnya adalah 12 ditambah 5. Ya. Berarti kita mulai menghitungnya di titik 12, kita melangkah 5 langkah. Karena soalnya 12 ditambah 5, maka kita maju yuk 5 langkah. Ya, sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba anak-anak sekalian lihat, kita berhenti pada titik 17. Maka 12 ditambah 5 sama dengan 17. Wah, mudah ya? Ya, deretan hitung ini bisa kita gunakan untuk membantu penjumlahan. Ya. Misalnya contoh lagi, ada 13 ditambah 7. Maka kita akan mulai pada titik 13, kita melangkah 7 langkah. Kita mulai dari angka 13 ya. Ayo sama-sama kita maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita berhenti pada titik 20. Oke, Masya Allah. Jadi 13 ditambah 7 sama dengan 20. Nah, mudah ya. Ini adalah bantuan deret hitung untuk penjumlahan. Nah, sama saja dengan untuk pengurangan, deretan hitung ini bisa kita gunakan untuk membantu kita menghitung pengurangan. Kita coba ya. Perbedaannya adalah jika kita menggunakan bantuan deret hitung ini untuk pengurangan, maka kita akan menghitung mundur atau langkah kita tidak maju tetapi mundur ke belakang. Ya, langsung kita coba ya. Contohnya yaitu 19 dikurang 3. Nah, dengan ini berarti kita mulai pada titik 19, kita mundur ke belakang sebanyak
3 langkah karena soalnya dikurang 3. Sekarang kita mundur yuk. 1, 2, 3. Nah, kita berhenti pada titik 16. Ya, ini namanya menggunakan bantuan deret hitung untuk pengurangan, yaitu dengan cara menghitung mundur. Misalnya lagi, contoh sekali lagi, ada angka 15 dikurang 5. Nah, kita mulai di angka 15, lalu mundur ke belakang sebanyak 5 langkah. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti pada titik 10. Maka 15 dikurang 5 adalah 10. Masya Allah, lebih mudah ya. Oke, jadi bantuan deret hitung ini memang fungsinya yaitu membantu kita menghitung cepat. Nah, namun ketika kita mengerjakan soal atau ketika kita sedang menghitung cepat yang tidak bisa menggunakan deretan hitung, maka kita harus menggunakan jari. Karena jari ada pada tubuh kita dan dapat dibawa kemana-mana. Sedangkan bantuan deretan hitung itu bisa kita gunakan dengan menggunakan kertas yang sudah ada tulisan deretan hitungnya atau buku yang tidak mungkin kita bawa kemana-mana. Maka sebab itu hari ini kita akan belajar menggunakan jari juga. Oke? Oke, sambil kita belajar, sambil juga kita mengerjakan buku tematik halaman 154 yang penjumlahan dulu ya. Nah, di situ kita akan belajar menghitung menggunakan jari. Oke, caranya kalau menggunakan jari seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya nak. Contoh di sini 14 ditambah 5. Ya, 14-nya kita ingat, ya, angka yang besarnya kita ingat. Lalu di situ ditambah 5, maka kita siapkan jari kita 5. Oke. Karena penjumlahan itu menghitung maju, maka kita hitung angka setelah 14. Kita mulai ya. Angkanya jarinya sudah disiapkan 5. Oke. Setelah 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, hasilnya 19. 14 ditambah 5. Ya, bisa diisi sekarang. 19. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita coba nomor 2. Di situ soalnya adalah 11 ditambah 7. Oke, 11 kita ingat, lalu kita sediakan jari kita 7. Ingat ya, penjumlahan adalah hitung maju. Oke, setelah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Ditulis lagi nomor 2 hasilnya 18. Oke. Mudah ya? Jadi begitulah cara menghitung menggunakan jari, ya, pengganti dari bantuan deret hitung yang tidak bisa kita bawa kemana-mana. Oke. Untuk selanjutnya bisa diisi sendiri. Oke. Sekarang kita beranjak untuk pengurangan. Nah, ada di halaman 158. Nah, sama seperti penjumlahan, pengurangan itu berarti kita menghitung mundur. Ya.
Sama seperti tadi, ketika memakai bantuan deret hitung, hitungnya mundur, maka pengurangan menggunakan jari pun hitungnya mundur. Sekarang kita mulai coba ya. Nomor 1 ada 14 dikurang 5. Nah, 14 dikurang 5, 14-nya kita ingat, 5-nya kita letakkan di jari. Ya. Ketika mundur berarti hitungannya juga bilangannya semakin mundur, tidak maju. Oke. Sudahlah, kita siapkan 5 jari. Ya. Hitung mundur ya, sebelum 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nah, berarti hasil 14 dikurang 5 adalah 9. Bisa diisi. Oke, sudah? Good job, anak saleh dan saleha. Sekarang nomor 2 yaitu 17 dikurang 6. 17-nya kita ingat, 6-nya kita letakkan di jari. Kita hitung mundur sama-sama. Sebelum 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Oke, Masya Allah. Mudah ya? Tulis 11. Oke. Bisa ya? Nah, oke. Nomor selanjutnya bisa diisi sendiri sampai 10. Oke. Alhamdulillah, dengan ini pembelajaran hari ini selesai. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini kita mengenal konsep pengurangan dan penjumlahan. Ya, di mana penjumlahan dan pengurangan di sini kita belajar menggunakan bantuan deret hitung dan menggunakan jari. Ya, menggunakan deret hitung tadi sudah bisa, mulai dari titik yang ditanya, ya, lalu maju atau mundur sesuai dari pengurangan dan penjumlahannya, dan berhenti pada titik di mana hasil dari pengurangan dan penjumlahannya. Oke, lalu kita juga tadi belajar menggunakan jari. Pengurangan ataupun penjumlahan kita maju atau mundur sesuai dari soalnya, penjumlahan atau pengurangannya. Oke, insya Allah anak saleh dan saleha lama-lama terbiasa menggunakan jari ketika menghitung. Oke, semoga bermanfaat ya nak. Sudah cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tetap semangat dalam belajar dan ibadah ya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.